Penderitaan dan Tuhan yang penuh kasih. Kayaknya dua hal ini sering banget terasa nggak nyambung ya kan? Kok bisa sih Tuhan yang baik ngebiarin kita ngerasain sakit? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan coba bedah paradoks yang rumit ini lewat kacamata yang melihat disiplin itu justru sebagai bukti cintanya. Ini nih, pertanyaan yang kayaknya kita semua pernah tanyain. Entah itu di dalam hati aja, atau mungkin kita ucapin langsung. Pertanyaan ini tuh universal dan personal banget. Dan ini adalah inti dari apa yang mau kita jelajahi bareng-bareng. Dan inilah jawaban yang dikasih kitab suci. Sebuah jawaban yang jujur aja awalnya mungkin malah bikin kita makin bingung. Disiplin sebagai tanda kasih, dihajar sebagai bukti kita ini anaknya, gimana ceritanya? Oke, yuk kita coba bedah pelan-pelan biar ngerti maksudnya apa. Biar kita benar-benar paham, kita bakal lihat ini dari 5 sudut pandang. Pertama, kita mulai dari kasih yang terasa menyakitkan. Terus kita bakal coba lihat disiplin itu sebagai bentuk kasih seorang bapa. Habis itu, kita jawab, kenapa sih kita butuh disiplin? Terus tujuan akhirnya apa dari semua penderitaan ini? Dan yang paling penting nih, kita tutup dengan gimana sikap hati yang benar buat ngadepinnya. Oke, pertama-tama penting banget buat kita ngerti konteksnya dulu. Surat Ibrani, sumber utama kita, itu nggak ditulis gitu aja tanpa sebab. Surat ini tuh dikirim ke sekelompok orang yang lagi ngadepin masalah berat banget. Iman mereka mulai goyah, mereka mulai putus asa, dan ya mereka bertanya-tanya, Tuhan di mana sih di tengah semua ini? Nah, penulis surat ini ngingetin mereka soal Yesus yang menderita sampai mati. Terus dia bilang begini, yang intinya tuh kayak, penderitaan kalian emang berat, tapi kalian belum sampai titik penghabisan kok. Ini bukan buat ngegampangin rasa sakit mereka ya, tapi buat ngasih frame baru. Penderitaan itu bukan tanda kegagalan, tapi bagian dari perjuangan spiritual yang lebih besar ngelawan dosa. Nah, disinilah kuncinya. Ini pembeda yang penting banget buat kita pahami. Buat orang percaya, penderitaan itu bukan hukuman buat ngancurin, bukan itu. Tapi sesuatu yang beda banget, yang sumbernya juga beda. Coba deh lihat perbandingan di sini, ini menarik banget. Di satu sisi ada yang namanya murka ilahi, sumbernya kemarahan, tujuannya ya buat ngehukum. Dan ini artinya penolakan. Tapi di sisi lain ada disiplin kasih. Sumbernya dari mana? Dari cinta. Tujuannya buat ngebentuk dan ngoreksi. Dan ini justru jadi tanda kita diterima sebagai anak. Nah, menurut surat Ibrani, penderitaan orang percaya itu masuknya ke kategori yang kedua ini. John Calvin, seorang teolog, ngerangkum ide ini dengan bagus banget. Dia bilang, ngoreksi anak itu walaupun saat itu rasanya sakit, sebenarnya adalah salah satu bentuk cinta yang paling dalam. Tujuannya bukan buat nyakitin, tapi buat nyelamatin dari kehancuran. Jadi disiplin itu sebenarnya tindakan cinta yang sifatnya ngelindungin. Oke, jadi kita udah ngerti nih kalau ini semua asalnya dari kasih. Tapi pertanyaannya, kenapa kita butuh? Kenapa harus ada disiplin? Nah, ada 3 alasan utama kenapa ini perlu. Jadi, 3 alasan utamanya itu. Yang pertama, buat mematikan dosa lama yang masih nempel di diri kita. Kedua, buat memurnikan iman kita, biar jadi lebih kuat, lebih asli. Dan yang ketiga, buat memulihkan hubungan kita sama Tuhan yang mungkin udah mulai renggang. Yuk kita bahas satu-satu. Oke, alasan pertama gini. Walaupun kita udah jadi orang percaya, perjuangan ngelawan dosa itu kan nyata dan terus-terusan ada. Nah, disiplin ini kayak alat bantu buat ngelawan sisa-sisa dosa itu. Daud sendiri kan pernah bilang di Mazmur, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Kadang-kadang, justru tekanan itulah yang bikin kita balik lagi ke jalan yang benar. Alasan kedua, pemurnian iman. Coba bayangin deh, kayak emas yang dibakar biar murni. Rasul Petrus pakai perumpamaan ini. Dia bilang kesulitan itu ngetes keaslian iman kita. Contoh paling terkenalnya ya Abraham, waktu diuji buat ngorbanin Ishak. Ujian itu kan bukan buat bikin dia gagal, tapi buat ngebuktiin dan memperdalam imannya. Kalau nggak diuji, imannya cuma konsep. Lewat disiplin, iman jadi sesuatu yang nyata. Dan yang ketiga, buat memulihkan hubungan. Kadang-kadang kita kan bisa kejebak di rutinitas agama ya, ngelakuin semuanya bener tapi hatinya nggak nyambung. Disiplin kayak di ceritanya Yunus yang kabur dari panggilan Tuhan, itu bisa jadi cara Tuhan narik kita balik dari yang cuma formalitas ke hubungan yang benar-benar tulus dan otentik. Oke, kita udah bahas kenapanya. Sekarang, kita pindah ke buat apanya. Kalau proses ini ada tujuannya, hasil akhirnya tuh apa sih sebenarnya? Nah, bagian ini nih yang ngasih kita harapan. Yang nunjukin kalau rasa sakit itu nggak sia-sia. Tujuan yang paling dekat yang pertama adalah kekudusan. Teksnya jelas banget bilang, Tuhan ngedisiplinin kita biar kita bisa ikut ngerasain kekudusannya. Ini bukan soal jadi sempurna dalam satu malam ya, tapi ini soal proses pembentukan karakter.
pelan-pelan, biar kita makin mirip sama Kristus. Nah, setelah proses yang sakit itu lewat, hasil emosional yang dijanjikan itu adalah damai sejahtera. Ini bukan damai karena nggak ada masalah loh, tapi damai yang datang dari dalam, karena kita selaras sama maunya Tuhan. Ini buah dari kebenaran. Pas hidup kita lurus di hadapannya, hati kita juga jadi tenang. Dan inilah tujuan utamanya, puncaknya. Rasul Paulus ngegambarin ini dengan indah banget. Dia bilang, semua penderitaan yang sekarang kita rasain, yang rasanya berat banget, pada akhirnya itu ngehasilin kemuliaan abadi yang jauh lebih besar. Saking besarnya, penderitaan ini nanti bakal kelihatan ringan banget kalau dibandingin. Jadi, disiplin di dunia ini itu kayak persiapan buat kemuliaan di akhirat. Oke, dengan semua pemahaman ini, terus gimana dong cara kita ngerespon pas kesulitan datang? Nah, teksnya nggak ngebiarin kita bingung sendiri. Ada panduan praktisnya soal sikap hati yang benar. Ada beberapa poin penting nih. Pertama, jangan anggap enteng seolah-olah ini cuma sial aja. Tapi, jangan juga putus asa, mikir Tuhan udah ninggalin kita. Sebaliknya, kita harus bertahan dalam iman. Terus, pakai penderitaan ini sebagai alat buat introspeksi diri, buat tumbuh. Dan yang terakhir, pakai pengalaman kita itu buat nguatin orang lain yang lagi ngalamin hal yang sama. Jadi, intinya adalah perubahan cara pandang. Lewat kacamata ini, kesulitan dan penderitaan itu nggak lagi dilihat sebagai batu sandungan yang menghambat perjalanan iman kita atau sebagai bukti kalau Tuhan lagi marah sama kita. Tapi justru sebagai batu loncatan. Setiap masalah jadi kesempatan yang diatur oleh kasih-Nya buat ngebentuk kita jadi pribadi yang lebih dewasa secara rohani, lebih kuat, dan lebih mirip sama Kristus. Ini kayak alat di tangan seorang bapa. Dan kita tutup pembahasan ini dengan kembali ke ayat yang penuh harapan di awal tadi. Cara pandang ini ngajak kita buat ngelihat lebih jauh dari rasa sakit sekarang ke kemuliaan yang bakal datang. Jadi pertanyaan buat kita renungin mungkin bukan lagi kenapa aku menderita, tapi lebih ke apa ya yang Tuhan lagi bentuk di dalam diri aku lewat semua ini?